Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, you are. I love your voice, Jesus. I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. Yes, you are. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Woo. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, come on, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Come on. Your goodness is running after me. Say, all my life you have been faithful. Come on. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Woo. All my life you have been so good. Yes, you are. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing
manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Yes. Dengan imanku terima jawaban doaku. Tuhan kau setia, buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku. Ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya
setia. Tuhan kau setia. Buktikan kasih-Mu Tuhan. Buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu untuk selamatkanku. Engkau penuhi kami Tuhan. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup. dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya. Roh Kudus kekuatanku, imanku teguh di dalam-Mu. Ku tak gentar, ku tak takut sebab Kau bersamaku. I am yours. I am yours forever, all my life within your hands. I will trust forever, for your love will never fail. I am yours forever, all my life within your hands. And I will trust forever, for your love will never fail. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya. Roh Kudus kekuatanku, imanku teguh di dalam-Mu. Ku tak gentar, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Kau menuntun kami Tuhan. Haleluya. Menuntun di setiap langkahku. Ku percaya. Ku tak gentar, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Sungguh satu sukacita yang besar bisa menyumpai setiap saudara dalam momen tahun baru 2021. Ada banyak yang sudah terjadi di tahun lalu, tapi seperti kata firman Tuhan, kita berlari-lari meninggalkan apa yang di belakang kita dan berlari kepada tujuan, yaitu kepada panggilan surgawi. Pada tahun ini kita punya tema Moving Together, kita akan bergerak bersama-sama sebagai satu jemaat. Ada banyak tantangan, tetapi kalau kita bersatu, kita bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Dan saya rindu setiap saudara dalam tahun ini juga saudara mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa.
bersama-sama, saudara-saudara, bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Saudara, singkirkan semua pengganggu di sekitar Anda, bagi Anda yang mungkin di rumah saudara, supaya nanti kita bisa ikut ibadah online ini tanpa sedikit pun gangguan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pertama-tama kami ingin bersyukur untuk tahun 2020 yang sudah berlalu. Satu musim yang mungkin tidak pernah kami alami, di mana kami harus menghadapi tantangan yang begitu berat. Ada banyak jemaat yang harus bergumul begitu berat. Tapi di sisi lain kami juga melihat bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Engkau memelihara setiap kami. Kalau pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik, itu artinya Tuhan sudah melindungi kami selama 2020. Dan untuk itu kami bersyukur. Tetapi saat ini itu sudah di belakang kami ya Tuhan. Dan di depan kami ada 1 tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kami alami. Tapi satu hal yang kami minta, biarlah kami menjalani 2021 bersama-sama. Bersama-sama dengan Engkau dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan sertai kami. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, kami ingin memulai dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita. Karena kami sudah merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan di 2020. Dan kami percaya Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menyertai. Maka 2021 kami mempercayai penyertaan Tuhan yang lebih lagi. Kami mempercayai pimpinan Tuhan yang lebih lagi. Bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Bersama-sama sebagai satu umat pilihan. Tapi lebih lagi kami ingin berjalan juga bersama-sama dengan Engkau. Bawa kami dekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami dekat kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang melayani, dan biarlah kami yang mengikuti ibadah online ini, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan juga di tengah-tengah kami. Kami siap memuji menyembah Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami akan memulai lembaran kehidupan kami di tahun yang baru ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan mengakhirinya juga bersama denganmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita datang untuk menyembah Dia. Dan katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Dia tahu, Engkau tahu, yes Lord, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku.
peduli, tak peduli masa lalu kau tetap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku aku berserah. Tuhan, pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia pada panggilanmu Tuhan, pada rencanamu yang indah. Aku percaya, aku percaya, janjimu tak tergoyahkan, kesetiaanmu kekal selamanya, kekal selamanya. Oh, katakan jemaat Tuhan, kini aku percaya, kini aku percaya, yes Lord, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, ku bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia ke panggilanmu Tuhan. Haleluya, kami percaya rancanganmu yang indah ajaib kau nyatakan bagi kami. Oh, hiralama syanaralama ralama sikiralama ralama ralamas, hiralama ralabatas syanaralama ralama ralama sikiralama ralama ralama ralabas, hiralama ralama ralabas syatakaralama ralama 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 syanaralama ralamas. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami sudah mengakhiri tahun yang lalu, tahun 2020. Dan saat ini kami masuki dan memulainya tahun 2021 dengan satu keyakinan, Allah yang sama, Allah yang setia, menjaga dan melindungi dan menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut untuk memasuki tahun ini Tuhan.
sebab Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-janji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, pada panggilan surgawi. Haleluya. Katakan bersama, lupakan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Ya, pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaan. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan. Jemaat Tuhan katakan bersama-sama, ku mau setia, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Dia sempurnakan, akan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Berikan sorak-sorai bagi Dia yang sempurnakan setiap pekerjaannya di dalam hidup kita. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan Allah yang setia, yang memulai segala sesuatunya dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur, penyembahan, pujian bagi Engkau ya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan bersama, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Ganti dosa sebagai ganti dosaku. kasih-Mu Karena padaku. kasih-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. memuji-Mu Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan kita katakan bersama, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji,
kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kebaikanmu, kemurahanmu Tuhan, yang boleh kami alami sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi karena kemurahan tangan-Mu Tuhan, yang menyertai, yang melindungi, yang menaungi, yang menguatkan, dan yang menjaga kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalamnya Tuhan, mengalami Engkau sendiri Tuhan. Bukan dari apa yang kami dengar, bukan dari apa yang kami baca, tapi kami ingin mengalaminya sendiri Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Menggenapi janji-janji-Mu Tuhan, sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Jemaat yang saya kasihi, kita memasuki minggu pertama dalam tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Berbagai macam perasaan yang sedang kita alami bukan saudara dalam masa pandemi ini. Dan ada orang yang memasuki tahun ini dengan pesimis, ada orang yang memasuki tahun ini dengan ketidakpastian. Tetapi saudara, saya ingin setiap saudara memasuki tahun ini dengan semangat. Itulah sebabnya saya ingin membaca firman Tuhan sederhana. Firman Tuhan ini saya yakin saudara sudah tahu, dan judul daripada renungan kita pada hari ini yaitu pressing forward, yaitu terus maju ke depan saudara. Dan meyakini bahwa kita bisa memenangkan tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita mengalami hal-hal yang luar biasa pada tahun ini. Yang asal saudara, yang penting kitanya sendiri, jangan negatif. Kita harus terus positif, kita harus terus maju dan tidak bernostalgia dengan masa yang lalu. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, waktu pandemi ini bukanlah waktu holiday atau waktu liburan. Berkali-kali sudah saya katakan, bahkan pada masa-masa pandemi ini, pada waktu semuanya lockdown, slow down, down semuanya, saudara, justru seharusnya masa-masa ini masa-masa untuk kita evaluasi. Masa-masa ini adalah masa-masa untuk kita membuat strategi yang baru untuk pekerjaan dan pelayanan kita, untuk kehidupan kita pribadi. Seharusnya kita harus menyiapkan diri lebih baik lagi untuk memasuki tahun 2021 ini. Tidaklah terlambat, saudara, untuk kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Saya percaya persiapan, saya adalah orang yang sangat percaya persiapan. Kita tidak akan bisa menjadi pemenang kalau kita tidak mengadakan persiapan. Masa depan saudara itu tergantung daripada persiapan saudara. Kalau persiapan saudara kurang, maka kemenangan yang akan terjadi ya tidak bisa menjadi kemenangan yang besar, saudara. Itulah sebab itu, ayo kita siapkan hati kita, saudara. Dan apa yang saudara inginkan, jangan sampai saudara tidak punya keinginan apa-apa. Ada pepatah, orang yang tidak mau apa-apa, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Diawali dari kemauan, what is your desire? Apa yang saudara inginkan untuk saudara lakukan itu. Kalau saudara tidak ingin apa-apa, saudara tidak akan lakukan apa-apa. Kalau saudara tidak lakukan apa, saudara tidak akan punya apa-apa. Dan kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak akan menjadi siapa-siapa. Dan sering saya katakan kalau sudah tidak jadi siapa-siapa, jangan salahkan siapa saja, saudara. Itu, dan jangan salahkan pendetamu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan orang tuamu kalau engkau tidak jadi siapa-siapa. It start with you. Mulainya itu dari saudara, saudara. Kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu pertanyaan, apa yang menjadi keinginan saudara? What is your desire? Apa yang menjadi keinginan saudara?
Dan planningkan itu, saudara. Dan lakukanlah itu. Sehingga akhirnya hari-hari di tahun 2021 ini saudara rampas, saudara rebut menjadi hari-hari yang bermakna, menjadi hari-hari yang berarti. Saudara tidak akan menjadi tahun yang sia-sia, tapi menjadi tahun yang paling mengesankan dalam kehidupan saudara, itu tergantung diri saudara sendiri. Mari kita dengan semangat sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Saudara, kalau saya perhatikan, saudara, dalam masa-masa pandemi ini banyak orang Kristen yang terperangkap dengan komplasensi, yang terperangkap dengan rasa nikmat, rasa nyaman dan tidak melakukan apa-apa. Saya teringat ada salah satu cerita tentang frog in the kettle, kata yang dimasukkan. Kalau kata itu dimasukkan ke dalam air panas, kata itu akan melompat. Tapi kalau kata itu dimasukkan ke air yang hangat, dan dia akan merasa nikmat. Dan pada waktu dimasukkan ke air yang hangat itu, air itu dipanaskan sedikit demi sedikit. Naik suhunya, tanpa dia terasa, saudara. Dia merasa nyaman, dia merasa comfort, ya, dan dia berada dalam comfort zone. Dan dia tidak sadar bahwa ada bahaya yang sedang mengancam dia. Dan akhirnya suhunya dinaikkan sedikit lagi dalam selang waktu yang cukup panjang. Dan akhirnya air itu menjadi air yang panas tanpa disadarinya, karena makin lama makin panas. Dan dia sistem dalam katak itu menyesuaikan diri dengan suhu yang di luar ini. Dia menyesuaikan, tapi pelan sekali. Tapi pada suhu tertentu, katak itu sadar bahwa suhunya sudah terlalu panas. Dan akhirnya dia mau melompat, dia tidak bisa. Karena air itu sudah melumpuhkan syaraf-syarafnya. Dan akhirnya dia mati dalam air yang panas itu. Saudara, jangan sampai masa pandemi ini membuat saudara mati karena kenyamanan itu. Kita nyaman, but sometimes comfort kills. Kerohanian kita itu dibunuh, dibinasakan oleh rasa nyaman. Saudara, kerja keras itu penting. Kita usaha itu penting. Jangan sampai itu menghancurkan kehidupan kita. Saya sering kali mengatakan bahwa kehidupan ini seperti lapangan. Kalau kita biarkan, tidak kita kerjakan, tidak keluar bunga mawar, tidak keluar bunga melati. Yang keluar itu onak dan duri. Mari kita siapkan hati kita. Sebenarnya Tuhan itu memberikan tanah lapang di tahun 2021 ini. Jadi tanah ini akan menjadi apa, hidup kita itu akan jadi apa, itu tergantung kita semuanya. Ayo kita sungguh-sungguh masuk tahun ini dengan satu semangat dan mengerjakan hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga hari-hari itu tidak menjadi hari-hari yang sia-sia. Hari-hari itu menjadi hari-hari yang bermakna, hari-hari itu mencapai maksimal karena kita semangat dalam mengerjakannya itu. Ada satu ayat dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12, dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Alkitab mengatakan sebetulnya dari segi waktu, kita ini sudah bisa jadi guru. Tapi seringkali kita masih perlu diajar hal-hal yang sangat dasar. Tidak ada kemajuan rohani. Karena apa? Kita tidak memanfaatkan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya karena tidak mau belajar, tidak mau kerja keras, tidak mau mengisi hari-hari itu dengan waktu yang hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita leha-leha, kita bermalas-malasan, dan itu yang membunuh kerohanian kita tanpa kita sadari. Saudara, mari kita rebut kembali waktu-waktu yang silam. Biarlah Tuhan itu merestorasi waktu-waktu yang sudah hilang itu dan direstorasi menjadi waktu-waktu yang bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Saudara. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 tadi. Saudara.
Ya, dikatakan Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 kata yang saya ingin saudara perhatikan dalam ayat Filipi 3 ayat 13 dan 14 ini. Yang pertama yaitu kata melupakan. Yang kedua kata mengarahkan. Dan yang ketiga berlari-lari. Yang pertama melupakan, yang kedua mengarahkan, dan yang ketiga berlari-lari. Pertama, kita masuk kata yang pertama, melupakan. Apa yang perlu kita lupakan dalam tahun 2021 ini? Karena apa? Kalau kita tidak melupakan yang lalu, kita tidak bisa maju. Apa yang perlu kita lupakan? Yang pertama yang perlu kita lupakan adalah kegagalan kita. Banyak orang mengalami kegagalan. Sebelum orang itu sukses, seringkali orang itu mengalami kegagalan dan kegagalan. Dan kalau kita terus mengingat kegagalan kita, bagaimana kita terus maju? Saudara, seorang pembasket yang terkenal bernama Michael Jordan mengatakan, I can accept failure. Aku bisa terima kalau orang itu gagal. Tapi kalau orang itu sudah gagal dan dia tidak mencoba lagi, aku tidak bisa terima. Saudara, kegagalan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi kegagalan harus dilawan dengan usaha lagi untuk mencapai tujuan. Saudara. Ya, jadi itu yang harus kita ada dalam diri kita, semangat itu, saudara. Ya, seringkali orang yang sukses, orang yang juara itu banyak gagalnya daripada menangnya. Tapi dia tidak pernah tinggal dalam kegagalannya, dia terus maju, pressing forward gitu. Ya, lupakan kegagalanmu dan coba lagi, lupakan kegagalanmu dan coba lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita lupakan dalam tahun yang baru ini? Kita perlu melupakan kepahitan kita. Kita ini adalah manusia yang punya perasaan, bukan, saudara? Dan karena kita punya perasaan, maka kita bisa sakit hati. Kalau ada kejadian yang tidak kita senangi, itu bisa menyakitkan kita. Kalau ada kata-kata yang tidak kita senangi, itu bisa melukai hati kita, saudara. Ada banyak yang bisa menyakitkan kita dan membuat kita sakit hati dan pahit hati. Tapi itu pun harus juga dilupakan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Kita perlu melupakan, karena kalau ada seorang yang bernama Terry Brooks mengatakan sakit hati, hurts leads to bitterness. Luka hati itu akan membawa kita kepada kepahitan. Dan kepahitan kalau sudah pahit, kita bisa membawa kita kepada kemarahan. Saudara. Dan kalau sudah ada kemarahan, kemudian itu akan membawa kita menyimpang, kita bisa tersesat di dalam kemarahan kita. Dan akhirnya kita lupa tujuan utama kita itu apa. Saudara. Ya, jadi hati-hati dengan kalau kita membiarkan kepahitan dalam kehidupan kita. Sudah, enough is enough, yang sudah ya sudah, tinggalkan. Kegagalan kita lupakan, kepahitan kita lupakan. Apa yang harus kita lupakan lagi? Yang kita lupakan adalah dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak semua kita itu bisa melupakan yang ini, saudara. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah. Kita bersalah dalam banyak hal, saudara. Tetapi kita bersyukur dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, pasal 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu betapa luar biasanya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ada banyak orang tanya saya, Pak Andreas, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Saya katakan seringkali
Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Asal kita mau mengakui dosa kita, Tuhan menyucikan kita dari semua kejahatan dan dosa-dosa kita. Tuhan memperbarui kehidupan kita kembali. Yang sudah lalu, kita memang bisa salah, tapi Tuhan membuka lembaran baru. Dan biarlah tahun 2021 ini Tuhan membawa satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Ya, dan ada pepatah yang mengatakan, if you cannot say goodbye to your past, then you just cannot say hello to your future. Kalau saudara tidak bisa mengatakan bye-bye, selamat tinggal masa lalu, saudara tidak mengatakan bisa halo kepada masa depan saudara. Saudara tidak siap untuk menghadapi tahun yang baru ini. Karena apa? Engkau membawa begitu banyak beban kegagalan, beban kepahitan, beban kehancuran semuanya, saudara. Beban dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya itu, saudara, mari kita tinggalkan, saudara, semua, bahkan saudara ya, yang perlu kita tinggalkan di masa lalu, bahkan keberhasilan pun kita perlu lupakan. Jangan sampai kita selalu mengingat keberhasilan kita, dan akhirnya kita justru tidak bisa kreatif untuk bisa maju ke depan dan menggapai masa depan kita, saudara. Saudara, keberhasilan pun kita tinggalkan masa lalu, saudara. Jangan bernostalgia terus terhadap keberhasilan masa lalu, saudara. Raihlah keberhasilan di masa yang akan datang. Dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya, saudara. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua. Satu, melupakan. Yang kedua adalah mengarahkan. Saudara, apa artinya mengarahkan? Mengarahkan yaitu sama dengan kita harus mempunyai goal, kita harus mempunyai tujuan, saudara. Melupakan, oke, kita bisa melupakan masa lalu kita. Tapi kalau kita tidak bisa mempunyai tujuan untuk masa yang akan datang, hidup kita tidak akan kemana-mana, saudara. Ada dua dimensi tentang keselamatan. Satu, kita diselamatkan dari sesuatu, tapi juga yang dimensi yang kedua, kita diselamatkan untuk sesuatu. We are safe from something. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Ya, kita berdosa, dosa kita diampuni dan kita diselamatkan dari hukuman dosa. Tetapi kita harus sadar, kehidupan kekristenan bukan berhenti sampai di situ dan kemudian kita menikmati betapa luar biasanya kemerdekaan dari dosa. Bukan, saudara. Tapi kehidupan kekristenan itu we are safe from something, but we are safe for something. Kita diselamatkan dari hukuman dosa, tapi kita diselamatkan untuk menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ada goal, ada tujuan yang harus kita capai untuk masa yang akan datang ini. Tuhan membuka tahun 2021 ini terbentang di hadapan kita secara luas. Saudara yang harus menulisnya sebagai halaman kosong. Saudara yang harus mengisi hari-hari itu dengan kerja keras, dengan hikmat, semua aktivitas yang didasari oleh hikmat. Supaya hari-hari itu menjadi hari-hari yang bermakna dalam kehidupan kita bersama. Saudara. Kita harus menentukan goal, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Ada seorang yang bernama Seneca mengatakan, if a man knows not what harbor he seeks, any wind is the right wind. Artinya kalau ada orang yang tidak tahu kemana pelabuhan yang dia tuju, maka setiap angin itu menjadi angin yang benar aja. Anginnya ke utara, dia ikut ke utara. Angin ke selatan, dia ikut ke selatan. Angin ke timur, dia ke timur. Angin ke barat, dia ke barat, saudara. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, saudara, dipengaruhi oleh sekitarnya. Sekitarnya mau begini, dia akan ikut begitu. Sekitarnya mau ke utara, dia mau ke selatan, selatan. Tidak punya tujuan, saudara. Orang yang tidak punya prioritas itu akan mengikuti orang yang punya prioritas. Kita akan mengikuti prioritas orang lain kalau kita tidak punya tujuan dalam kehidupan kita. What is your goal? Apa tujuan hidupmu? Tuliskan itu dalam tahun yang baru ini. Minta hikmat daripada Tuhan
supaya kita tahu bahwa apa yang kita tuliskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kerja keraslah untuk mencapai tujuan itu. Saudara, saya akan menunjukkan dalam gambar ini, ya, ada satu foto yang saya tunjukkan. Gambar apa ini, saudara? Yaitu gambar apa? Gambar dari sebuah pagar. Kenapa saya tunjukkan gambar ini kepada saudara? Pagar di mana? Itu pagar di dekat rumah saya. Dan kenapa saya tunjukkan ini, saudara? Karena ada kejadian yang lucu sebetulnya. Yang satu kali saya pulang ke rumah dan saya tidak bisa parkir mobil saya dekat dengan rumah saya. Karena ada banyak orang sedang menggali sesuatu. Sehingga saya parkir mobil saya itu jauh dari rumah. Saya tanya bapak-bapak yang menggali itu, Pak, sedang apa? Proyeknya apa ini kok sedang digali-gali gini? Dan saudara tahu apa jawaban daripada tukang-tukang itu, saudara? Oh, tidak tahu, Pak. Saya jadi terkejut, saudara, waktu itu, saudara. Dia menggali sesuatu tapi tidak tahu digali untuk apa. Pokoknya disuruh menggali yang ini, gitu aja. Akhirnya pun saya tahu bahwa akan ada pagar yang akan dibangun di situ, saudara. Saya tahu, saya tanya ke kantor pusatnya. Saudara. Dan itu adalah hal yang sederhana, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya karena para tukang itu tidak tahu apa yang dia gali, jadi menggalinya itu santai-santai karena dia tidak tahu tujuannya apa, saudara. Dan akhirnya, saudara, saya pun selama 1 bulan tidak bisa memarkir mobil saya dekat dengan rumah saya karena galian tersebut, saudara. Ada banyak barang-barang dan lain sebagainya, saudara. Saya jadi hidup jadi tidak comfortable, tidak nyaman, saudara. Apalagi kalau hujan, mobil harus diparkir di agak jauh dari rumah, dan karena ada orang bekerja di situ dan lain sebagainya, saudara. Sebetulnya orang yang tidak tahu goal, tidak punya goal, hidupnya itu mengganggu orang lain juga. Seringkali bisa begitu, karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Saudara kalau tidak punya goal, saudara bukan hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi engkau merugikan orang lain. John Maxwell mengatakan, if you fail to plan, it means you plan to fail. Kalau engkau gagal merencanakan, artinya engkau merencanakan untuk gagal, saudara. Ayo renungkan ini. Jangan sampai kita memasuki tahun 2021 ini tanpa planning, saudara. Harus ada planning, harus ada rencana, harus ada strategi yang akan kita kerjakan. What is your goal? What is your dream? Ya itu. Dan memasuki poin yang ketiga adalah berlari-lari kepada tujuan. Ini bicara soal komitmen, saudara. Ya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada apa saja yang Tuhan sudah nyatakan melalui hikmat-Nya kepada kita tentang goal-goal yang harus kita capai pada tahun ini. Berbicara soal total commitment. Total commitment itu adalah penting, itu yang menjamin keberhasilan kita, saudara. Orang boleh punya goal, tetapi kalau tidak punya komitmen, saudara, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan berhasil. Komitmen itu. Kalau komitmennya semakin jelas, maka kita akan bisa melihat kesuksesannya juga semakin jelas. Keberhasilannya. Misalkan, kalau misalkan ada orang, ayo kita ada doa malam, kita akan berdoa di gereja, ada doa malam. Kemudian orang itu mengatakan, wah saya usahakan ya Pak Pendeta ya, karena mertua saya datang. Belum tentu saya bisa datang, tapi saya usahakan kalau tidak ada halangan, saya
akan datang ke doa malam. Kalau menurut saudara orang itu kira-kira datang atau enggak? Bisa datang, bisa tidak, betul enggak saudara? Ya, karena ya sudah, karena dia akan lihat situasinya dan biasanya situasinya membuat dia malas datang ke gereja untuk doa malam. Tetapi lain kalau ada orang yang komitmennya jelas. Ya, ayo kita doa malam. Nanti malam ada doa malam. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta, mertua saya lagi datang, tapi saya akan usahakan untuk datang nanti malam, sampai ketemu nanti malam ya Pak Pendeta. Waduh, kalau dia sudah membuat keputusan sampai ketemu nanti malam, ya kemungkinan besar dia akan datang. Karena dia sudah membuat komitmen. Apa yang diucapkan itu yang akan terjadi di dalam hidupnya. Komitmen itu, saudara. Berlari-lari kepada tujuan, saudara. Bagaimana komitmen saudara dalam kehidupan ini? Banyak orang sudah punya rencana, rencananya bagus. Tetapi apakah rencana itu sudah didasari dengan komitmen yang sungguh-sungguh? Aku akan meraih apapun harga yang harus dibayar, aku akan tetap maju. Saya ingin pada bagian terakhir daripada khotbah saya ini, saya akan menunjukkan seorang presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Siapakah dia? Pada awalnya dia bukanlah orang yang sukses. Data-data yang saya sudah siapkan, saudara bisa lihat ini. Tahun 1831 dia gagal di bisnis. Tahun 1832 dia gagal lagi di legislatif. Tahun 1833 gagal lagi di bisnis. Baru tahun yang 1834 terpilih di Dewan Legislatif. Tahun 1835 pacarnya meninggal. Akhirnya dia stres selama sampai tahun 1836 dia stres berat karena pacarnya meninggal, saudara. Dan akibat pacarnya meninggal dan dia stres, akhirnya tahun 1838 gagal menjadi pembicara atau speaker. 1840 dia gagal menjadi pemilih atau elektor, saudara. Ya, dan akhirnya tahun 1843 dia kalah di Kongres. Baru tahun 1846 dia dipilih di Kongres. Tapi tahun 1848 kalah lagi di Kongres. 1855 gagal jadi senator. Tahun 1856 gagal menjadi wakil presiden. Tahun 1858 gagal lagi jadi senatornya. Baru tahun 1860 akhirnya dia menjadi presiden Amerika. Karena apa? Dia berlari-lari kepada tujuan dan tidak pernah menyerah dengan kegagalannya itu. Saudara, yang saya tanyakan ini saudara, pada waktu dia gagal-gagal misalkan, kalau misalkan pada waktu dia gagal-gagal dia melamar anak saudara, apakah saudara berikan? Bukankah manusia cenderung melihat kegagalan yang bertubi-tubi terus-menerus, rasanya orang ini nasibnya akan gagal terus? Tapi lihatlah, bukan kegagalannya, tapi lihatlah kebangkitannya pada waktu dia gagal, saudara. Dan itu yang menentukan masa depannya, saudara. Mungkin dia bisa ditolak sebagai mantu, saudara. Tetapi Abraham Lincoln terus maju. Di tengah-tengah kegagalannya, akhirnya dia menjadi presiden Amerika. Dan presiden yang dihormati sampai sekarang. Satu presiden yang luar biasa. Saudara, mari kita lupakan apa yang di belakang. Tahun-tahun yang silam tidak perlu diingat lagi. Kita arahkan kepada tahun yang baru, tahun 2021 ini. Dan kita berikan seluruh energi kita yang terbaik untuk bekerja, untuk berjuang. Tidak peduli masa pandemi ini. Walaupun kita di lockdown tetapi tidak membuat kita itu bermalas-malasan. Kita tetap bekerja, memberikan energi yang terbaik untuk menghasilkan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Dan kita akan melihat tahun 2021 ini, tahun kesuksesan bagi kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan,
tahun yang silam sudah berlalu Tuhan Yesus. Ada banyak kenangan tapi ada banyak yang memaitkan hidup kami. Tapi firman-Mu mengatakan kami harus meninggalkan, melupakan apa yang di belakang kami. Melupakan kegagalan, melupakan kepahitan, kehancuran dan lain sebagainya. Kami mau arahkan diri kami kepada apa yang di hadapan kami. Di hadapan kami ada Tuhan yang mempunyai rencana yang besar. Di hadapan kami ada Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga semangat kami bisa bangkit untuk melakukan hal-hal yang untuk kami lakukan adalah mungkin mustahil, tapi bersama Engkau tidak ada hal yang mustahil Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan iman mereka. Terutama yang mengalami keterpurukan di tahun-tahun yang silam oleh karena masa pandemi ini. Tapi biarlah iman mereka bangkit di tahun yang baru ini. Dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kita berlari-lari untuk mencapai tujuan. Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Dan saya bersyukur baik sekali kita memulai 2021 dengan mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kalau sebentar kami akan mengingat, melakukan perjamuan ini Tuhan. Kami mau mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami dan juga melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara bisa ambil roti dan anggur yang sudah disiapkan sebelumnya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia makan bersama murid-muridnya dan dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini untuk mengingat akan aku. Mari di minggu pertama 2021 kita mengingat apa yang sudah diserahkan oleh Kristus yaitu tubuhnya. Supaya melalui persatuan dengan tubuh Kristus ini kita dipakai Tuhan. Kita betul-betul punya kekuatan untuk pressing forward. Kita punya kekuatan untuk mengenapkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah makan, Yesus mengambil cawan lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, engkau memberitakan kematianku sampai kedatanganku yang kembali. Tuhan, terima kasih untuk pencurahan darah perjanjian baru ini. Terima kasih karena dengan pencurahan darah inilah kami disucikan. Kami punya harapan yang baru. Kami punya masa depan yang baru bersama-sama dengan Engkau. Oleh anugerah, oleh kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah itulah kami bisa memasuki tahun ini dengan satu keyakinan. Kuasa darah Yesus menyertai kami dan menguatkan kami. Mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
melalui pengorbanan Kristus, karya salib-Mu Tuhan, hari demi hari kami dijadikan indah. Kami dijadikan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk pengorbanan-Mu. Sungguh kami tidak mungkin membalasnya ya Tuhan. Kami hanya bisa mengingatnya dan menyelaraskan kehidupan kami setara dengan pengorbanan itu. Terima kasih, bersyukur. Dan kalau sebentar kami juga mau memberikan persembahan. Tuhan, kami mau mempersembahkan dengan sikap hati yang berkorban. Menyadari pengorbanan terbesar sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan ini waktunya kami juga mempersembahkan yang terbaik. Tuhan, biarlah hati kami, Tuhan uji. Sehingga pada saat kami memberi Tuhan, Engkau berkenan. Bukan dari jumlahnya, tetapi sikap hati kami itu berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menyenangkan Tuhan melalui persembahan pada hari ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar Engkau sendiri yang menyertai apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau tandai dengan keberhasilan. Terima kasih. Kami rindu dan siap mempersembahkan yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah dipersilakan memberikan persembahan melalui beberapa cara berikut ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Dia tahu, Engkau tahu, yes Lord, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku aku berserah. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, izinkan saya mengatakan satu hal kepada saudara, yaitu bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun kemenangan. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan saya percaya. Mungkin juga pandemi ini masih berlangsung, tapi saya percaya bersama dengan Allah kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab itu mari kita merespon dengan menyanyikan lagu terakhir ini, Ku Mau Setia Akan Panggilanku. Sebab Tuhan sanggup menjaga langkah kita. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku.
kasih Tuhan, itu yang kami percaya. Terima Bahwa pada kasih. saat kami setia dengan apa yang Tuhan percayakan, Engkau yang akan menyempurnakan kami Tuhan. Sekali lagi tahun 2021 menjadi tahun kemenangan bagi kami. Dengan caramu, dengan kuasamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Janjimu ajaib, janjimu ya dan amin. Dan kepada janji Tuhan ini kami berharap. Saudara bisa angkat tangan di tempat dimanapun saudara berada. Biar berkat dan anugerah dari Bapa di sorga. Dan kasih setia dari putranya Yesus Kristus. Serta urapan hikmat pertolongan Roh Kudus. Menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dalam segala yang kau kerjakan. Tuhan melindungi keluargamu. Tuhan menyertai langkahmu dan memberi hikmat. Sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam situasi kondisi apapun. Dan biarlah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memotorkan doa berkat pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap saudara. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, you are. I love your voice, Jesus. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. Yes, you are. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing
been faithful. Come on. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life